Mereka adalah bayangan yang menari di langit senja, berjubah hitam pekat, dengan panggilan yang terdengar seperti ramalan. Sejak dulu kala, mereka selalu ada. Di pemakaman yang sunyi, di menara katedral yang tua, di halaman-halaman dongeng yang kelam, namanya burung gagak. Kita mengenalnya sebagai simbol kematian, pertanda buruk, pembawa pesan dari alam yang tak terjamah. Tapi, apa jadinya jika saya katakan pada Anda bahwa di balik bulu hitam itu tersembunyi salah satu kecerdasan paling mengerikan di dunia hewan? Kecerdasan yang bukan hanya setara dengan primata, tapi juga mampu menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Malam ini, lupakan semua mitos yang Anda dengar, kita akan menyelam lebih dalam ke dalam kegelapan yang menawan ini. Karena gagak bukan sekadar burung, mereka adalah pengamat sejati, dan mungkin setelah Anda tahu apa yang mereka lihat, Anda tak akan pernah lagi melihat langit dengan cara yang sama. Tonton sampai akhir, karena kita akan mengungkap satu kisah kuno yang membuktikan bahwa pelajaran paling penting tentang kemanusiaan justru datang dari seekor burung gagak. Dan kisah itu akan mengubah cara pandang Anda tentang arti sejati dari sebuah penyesalan. Lupakan parot, lupakan cimpanse. Di antara semua makhluk bersayap, burung gagak genus Corvus adalah yang paling cerdas. Mereka dijuluki primata berbulu. Kenapa? Fakta pertama, pengguna alat sejati. Para peneliti di New Caledonia menemukan gagak yang mampu membengkokkan kawat menjadi kait untuk mengambil makanan dari dalam tabung. Mereka tidak diajari. Ini adalah kemampuan merencanakan, memvisualisasikan alat, dan memproduksi alat baru, suatu kemampuan yang kita anggap sebagai ciri khas manusia purba. Fakta kedua, memori sosial yang abadi. Pernahkah Anda berbuat jahat pada seekor gagak? Hati-hati. Penelitian Dr. John Maruslov membuktikan bahwa gagak dapat mengingat wajah manusia yang dianggap mengancam, dan yang lebih mengerikan, mereka menyebarkan informasi itu ke seluruh kawanannya. Mereka bisa mengingat wajah musuh selama bertahun-tahun, bahkan 17 tahun. Jika Anda membuat satu gagak marah, seluruh lingkungan gagak di kota itu akan tahu wajah Anda. Inilah yang kita sebut solidaritas ekstrem. Fakta ketiga, upacara pemakaman. Ketika seekor gagak mati, kawanannya akan berkumpul di sekitarnya. Ini bukan sekadar perkumpulan, melainkan semacam investigasi. Mereka mengamati bangkai untuk memahami apa yang membunuh kawannya, agar bisa menghindari ancaman yang sama di masa depan. Mereka tidak hanya berduka, mereka belajar dari kematian. Mereka mengumpulkan data tentang lokasi, cara kematian, dan, yang terpenting, siapa yang bertanggung jawab. Mereka menyebarkan informasi itu secara sosial, memastikan bahwa seluruh klan mereka tahu siapa musuhnya. Inilah kecerdasan sosial yang paling canggih. Mereka belajar dari trauma massal. Otak gagak, meskipun kecil, memiliki kepadatan neuron yang luar biasa. Menyaingi mamalia, mereka memiliki bahasa yang kompleks. Mereka bisa meniru suara manusia, bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk komunikasi strategis. Mereka bisa menghitung, mereka bisa memahami konsep sebab akibat. Mereka bisa bermain. Mereka melempar salju. Mereka meluncur di atap, hanya untuk kesenangan. Ini menunjukkan tingkat kesadaran diri yang sangat tinggi. Mereka bukan hanya bertahan hidup, mereka menikmati hidup. Para ilmuwan di Oxford menjuluki mereka Homo sapiens, manusia burung. Kenapa? Karena gagak memiliki kecerdasan yang disebut teori pikiran kedua, second order theory of mind. Artinya, mereka tidak hanya tahu apa yang mereka tahu, tetapi mereka juga bisa memprediksi apa yang dipikirkan gagak lain. Fakta langka, gagak adalah perencana jangka panjang. Dalam eksperimen, mereka memilih alat yang mereka tahu akan mereka butuhkan besok, bahkan jika alat itu tidak memberikan hadiah instan. Mereka menunda kepuasan, sebuah kemampuan kognitif yang langka di dunia hewan. Mereka tidak hidup di masa kini, mereka berinvestasi di masa depan. Di berbagai budaya, gagak adalah tokoh sentral. Di Eropa, suara gagak yang parau di pagi hari adalah ramalan buruk, pertanda penyakit atau kematian. Citra mereka sering dikaitkan dengan kuburan, karena memang sebagai pemakan segala scavenger, mereka adalah pembersih alami ekosistem. Namun, di tempat lain, gagak adalah simbol yang mulia. Di mitologi Nordik, dewa tertinggi Odin memiliki dua gagak, Hugin pikiran dan Munin memori. Mereka terbang ke seluruh dunia,
lalu kembali untuk membisikkan semua yang mereka lihat dan dengar kepada Odin. Gagak di sini adalah pengumpul kebijaksanaan dan pengetahuan universal. Di Jepang, gagak berkaki 3, Yatagarasu, adalah utusan para dewa, lambang bimbingan ilahi dan matahari. Di Nusantara, jubah hitam gagak terasa lebih kentang dengan mistis. Ia bukan lagi sekadar utusan dewa atau pengumpul memori, melainkan penjaga kabar duka. Di banyak wilayah Jawa, mitos paling kuat adalah jika gagak hinggap di atap rumah Anda dan bersuara keras kroak, troat, itu adalah tanda pati pertanda akan datangnya kematian atau musibah besar bagi penghuni rumah. Citra ini diperkuat karena gagak adalah scavenger pemakan bangkai yang secara naluriah sering terlihat di sekitar area duka atau tempat yang menyimpan bau busuk. Padahal, perilaku ini adalah mekanisme peringatan alami dari si gagak. Ia hinggap di tempat tinggi dan berteriak keras karena mendeteksi ancaman atau predator yang asing bagi kawanannya, mungkin ular, musang, atau bahkan orang yang dianggap berbahaya. Suara kerasnya adalah upaya pertahanan diri. Tapi manusia, kita memilih menafsirkan peringatan ilmiahnya sebagai ramalan mistis. Intinya, gagak adalah makhluk yang berada di perbatasan antara dunia hidup dan mati, antara kegelapan dan cahaya, antara mitos dan realitas. Dan inilah saatnya kita kembali ke permulaan ke cerita yang terukir di banyak teks suci. Kisah tentang dosa pertama manusia, kisah Kabil dan Habil, dua putra pertama Nabi Adam. Setelah Kabil, didorong oleh rasa iri, melakukan hal yang tak terbayangkan membunuh saudaranya. Habil ia diliputi penyesalan dan kebingungan. Di hadapannya, tergeletak tubuh saudaranya. Kabil tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada manusia yang pernah menghadapi kematian seperti ini sebelumnya. Bagaimana cara menyingkirkan masalah yang ia ciptakan? Saat Kabil putus asa, Allah mengirimkan 2 ekor gagak. Mereka berkelahi. Salah satunya tumbang, dan gagak yang hidup, ia mulai menggali tanah dengan gigil. Ia memasukkan bangkai kawannya ke dalam liang, lalu menutupnya rapat. Kabil melihatnya, manusia pertama yang diturunkan ke bumi, yang memiliki akal dan hati, harus diajari cara paling dasar untuk menghormati kematian oleh seekor burung. Gagak yang kita anggap pertanda kematian, justru menjadi guru pertama tentang cara menghormati kematian. Kabil, seorang manusia dewasa, berpendidikan, dan berakal, seketika merasa malu. Ia berkata, seperti yang terabadikan dalam kisah, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Gagak mengajarkan kita bahwa ritual adalah inti kemanusiaan. Menguburkan yang mati adalah pengakuan kita atas martabat, bahkan setelah nafas terakhir. Manusia pertama harus belajar martabat dari seekor burung hitam. Gagak mengajarkan kita bahwa kecerdasan sejati adalah menggunakan kekuatan untuk merawat, bukan untuk menghancurkan. Pikirkan ini, burung gagak, tanpa kitab suci, tanpa nasihat orang tua, tanpa moralitas yang diajarkan, secara naluriah mengetahui tentang ritual penghormatan terakhir, tentang pentingnya menutup, menyembunyikan, dan memberi tempat peristirahatan yang layak. Jadi, ketika Anda melihat seekor gagak di atap rumah Anda, atau mendengar suaranya yang terlalu di kegelapan, ingatlah, Anda tidak sedang diawasi oleh pertanda buruk. Anda sedang diawasi oleh salah satu makhluk paling cerdas di planet ini. Mereka mengingat, mereka belajar, mereka berkomunikasi tentang Anda. Mereka adalah saksi bisu yang telah melihat segalanya, dari kejahatan pertama manusia hingga kecerdasan buatan abad ke-21. Kini, di setiap sudut kota, gagak-gagak itu mengamati kita. Mereka telah melihat kejatuhan moral pertama. Mereka telah beradaptasi dengan kecanggihan kita. Mereka menggunakan mobil kita untuk memecahkan kaca. Mereka mempelajari jadwal bus untuk mencari sisa makanan. Namun, ada ironi yang lebih pahit dari sekadar mitos. Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa yang sangat padat, gagak kini menjadi makhluk yang sangat jarang terlihat. Pertanyaannya, kemana hilangnya sang intelektual hitam ini? Kita mengira mereka takut pada kita, tapi fakta ilmiah menunjukkan bahwa mereka adalah ahli adaptasi yang seharusnya berkembang pesat di kota. Lalu mengapa? Ada beberapa penyebab suram yang membuat populasi gagak lokal menyusut. Hilangnya habitat primer, gagak, meskipun cerdas, tetap membutuhkan pepohonan tinggi yang rimbun dan area hutan sekunder untuk bersarang dengan aman.
Urbanisasi masif dan deforestasi membuat mereka kehilangan apartemen alami mereka. Perburuan dan perdagangan ilegal. Meskipun bukan burung peliharaan populer, beberapa jenis gagak menjadi sasaran perburuan untuk diambil anakannya atau dijadikan burung pengiring dalam ritual tertentu. Meski ini termasuk kegiatan ilegal. Kompetisi dan polusi di kota yang terlalu padat. Tekanan kompetisi dengan burung lain seperti burung gereja atau merpati dan juga polusi suara yang intens membuat gagak yang sangat sensitif kesulitan berkomunikasi dan berkembang biak. Kita takut pada gagak karena mitos kita menafsirkannya sebagai pertanda kematian, padahal hilangnya gagak dari langit-langit kota kita adalah pertanda sejati yang harusnya kita takuti. Gagak adalah cermin, mereka mengajari Kabil untuk beradab, mereka mengajarkan Odin kebijaksanaan, mereka adalah pengamat yang jujur dari kondisi alam dan lingkungan kita. Ketika cermin itu peka, ketika sang pengamat hitam menghilang, itu berarti lingkungan kita sudah tidak lagi layak untuk ditinggali oleh makhluk paling cerdas yang berdekatan dengan kita. Itu berarti kitalah yang telah menciptakan dunia yang terlalu kotor, terlalu bising, dan terlalu kejam. Bahkan untuk seekor jenius bersayap. Ini adalah tanda apati yang sesungguhnya, bukan kabar buruk yang mereka bawa, melainkan kabar buruk tentang kondisi kita yang mereka tinggalkan. Gagak mengajarkan kita bahwa kecerdasan sejati adalah melihat melampaui warna hitam. Sekarang, mereka telah pergi, dan kita ditinggalkan, sendirian, dengan sebuah kebodohan dan penyesalan kita. Dan pertanyaan yang harus Anda jawab malam ini adalah, ketika seekor burung hitam menatap Anda, apakah yang ia lihat adalah seorang guru, atau sebuah ancaman yang harus segera dihapus dari ingatannya?